Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Dr. Suci Ramadhani SIMH, dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, ya, Fakultas Sosial Sains. Di sini saya mengampu mata kuliah Hukum Administrasi dan Tata Negara, ya, di mana memang nanti kita akan membahas terkait di dalam pemateri awal terhadap hukum administrasi dan tata negara. Nah, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, terkait di dalam proses belajar mengajar, adik-adik bisa melihat bagaimana kontrak perkuliahan kita ya. Di dalam kontrak perkuliahan itu di sini ada strategi pembelajaran, ada kuliah, respon, tanya jawab, diskusi, di mana mahasiswa memahami ruang lingkup kajian ataupun pembahas terhadap hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, sistem penilaian yaitu etika absensi 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 10%. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ya, ada 10 nilai tamadun Unpad, di mana memang di dalam 10 nilai tamadun Unpad ini yang harus kita pahami ya, di dalam proses belajar mengajar di Universitas Pembangunan Pencak Budi Medan. Yang pertama adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam serta berpakaian muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Seluruh sivitas akademika harus mengamalkan piagam Pancabudi, mutiara hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi serta semboyan UPAP yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih dan asri yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi ya. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence ya, 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Yang keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Yang ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, artefak dalam penata lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, almater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cenderamata ya, umpap yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Yang ke-8, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada UNPAD dengan menambahkan pada penanaman ruang-ruang seluruh kampus. Yang ke-9, seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam permasalahan pemahaman UNPAD sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebagai logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Berikutnya ya yang saya perkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian terkait dalam visi misi UNPAD. Yang pertama visi, perguruan tinggi swasta yang berkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Misinya yang pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutu dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendorong fungsi kearifan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya ada 7 nilai dasar yayasan. Ya, pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, dan lain sebagainya. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah dan respect. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik ataupun mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Berikutnya ada budaya 4, yaitu yang pertama budaya beradaban bersih, budaya beradaban hemat energi. Berikutnya ada visi misi prodi ilmu hukum. Yang pertama yaitu visi mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkarakter yang didasari nilai-nilai religius dan mampu mengaplikasikan perkembangan iptek dalam pembangunan hukum nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Adanya misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai religius, meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui peningkatan tata kelola program studi yang baik sesuai dengan perkembangan iptek di bidang ilmu hukum. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang menekankan pada penyelesaian masalah sesuai dengan perkembangan hukum yang berbasis pada nilai-nilai religius. Yang keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah dengan melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholder yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum sesuai dengan nilai-nilai yang religius. Berikutnya, yaitu, nah, adanya rincian pokok yang akan dibahas di dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi dan Tata Negara. Yang pertama adalah peristilahan, pengertian, dan ruang lingkup pembahasan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang kedua, pengertian menurut pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, kekuasaan negara dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, sumber-sumber hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yang keempat, kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik, macam-macam jabatan pemerintahan, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat dan keputusan administrasi negara. Berikutnya, asas-asas legalitas dan kewenangan pemerintah, sumber dan cara memperoleh kewenangan pemerintah. Berikutnya, pengertian perizinan unsur, perizinan fungsi dan tujuan perizinan bentuk dan isi izin. Berikutnya adalah penggunaan instrumen keperdataan yang dapat dipergunakan pemerintah. Berikutnya adalah asas-asas umum pemerintah yang baik, sejarah, ya AAUPB maupun pengertiannya, fungsi arti penting, AAUPB, pembagian dan macam-macam AAUPB. Berikutnya adalah pengertian peraturan dan pengaturan keputusan hukum administrasi negara, unsur-unsur keputusan dan macam-macam keputusan dan syarat-syarat membuat suatu keputusan. Nah, inilah rincian topik yang akan dibahas terkait di dalam materi mata kuliah hukum administrasi dan tata negara. Nah, capaian pembelajaran ini sangat penting di mana yang pertama mahasiswa
mampu memahami dan dapat menjelaskan ya peristilahan, pengertian dan ruang lingkup pembahasan hukum administrasi negara. Yang kedua, mahasiswa memahami dalam mata kuliah ini menurut peraturan perundang-undangan dan para pakar hukum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami arti kekuasaan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, juga hubungan antara HTN dan HAN. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami ya yang dapat menjelaskan kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan perdata, macam-macam jabatan dalam pemerintahan dan keputusan pemerintah. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan pemerintah baik dalam hukum publik maupun privat dan juga macam-macam jenis-jenis keputusan pemerintah. Yang keenam, mampu menjelaskan kewenangan pemerintah, sumber-sumber dan cara memperoleh wewenang tersebut. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perizinan, unsur-unsur perizinan, bentuk, fungsi, isi, dan tujuan dari perizinan. Yang kedelapan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrumen keperdataan yang dapat dipergunakan pemerintah dalam penyelenggaraan kenegaraan. Nah, itulah capaian pembelajaran. Di sini ada sumber pustaka, di mana saya ambil adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil domain keempat. Berikutnya ada Sahya Anggara 2018 Hukum Administrasi Negara, ya remaja Ayoman Gede, ya Hukum Administrasi Negara, buku ajar Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, ya ada Jimli, ya di mana gagasan kedaulatan rakyat dalam Konstitusi Indonesia dan pelaksanaan Indonesia. Berikutnya ada Pertuji Dirjo, ya yaitu Hukum Administrasi Negara terhadap terdalam hukum ataupun buku hukum administrasi negara. Adanya Victor, ya dasar-dasar hukum administrasi negara, Lutfi Effendi 2004, pokok-pokok hukum administrasi negara. Adanya Safri Nugraha 2005, hukum administrasi negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mustafa tahun 1982 terkait pokok-pokok administrasi negara, ya. Baru Kasman Siburian, Victorianus Erpuang 2017, ya hukum administrasi negara. Baru ada Koncoro Purwonoto 1981 perkembangan hukum administrasi negara. Ya, inilah sumber-sumber data pustaka yang saya ambil terkait dalam memenuhi mata kuliah hukum administrasi negara dan tata negara. Nah, di sini ya, sesi ini ditujukan untuk menguji pemahaman dan kemampuan Anda. Ya, ajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Selesaikan latihan yang diberikan setiap akhir modul. Gunakan sumber belajar tambahan jika diperlukan. Berikutnya adalah di sini terkait di dalam isi pembahasan. Ya, isi pembahasan terkait di dalam hukum administrasi negara dan tata negara. Ya, kita akan melihat mengenai peristilahan hukum tata negara. Ya, ada yang kalau dari Belanda adalah Stadrecht, ya Inggris ada constitutional law, ya ada bahasa Latin, jus praeblincum, ya mengatur struktur, wewenang dan hubungan antara lembaga negara, peristilahan hukum administrasi negara. Ya, di mana memang inilah peristilahan terkait di dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Ya, kalau dari Belanda terkait dalam hukum administrasi negara adanya administrasi recht, ya administratif law, dikenal juga sebagai hukum tata usaha negara atau hatun, ya mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Ya, di sini ada pengertian, ya pengertian hukum tata negara, ya menurut para pakar yaitu Van Vollenhoven, ya hukum yang mengatur masyarakat hukum tertinggi atau negara. Ya, sedangkan Maria Budarjo itu memberikan pengertian terhadap tata negara dan mengatur organisasi dan hubungan lembaga negara. Ada Zimli yang mencakup dasar negara hubungan antar lembaga negara. Pengertian hukum administrasi negara yaitu menurut para pakar adalah Philippus M. Hudson yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat. Berikutnya ada Rahman Sumitro, ya cara kerja alat negara dalam tugas administratif. Berikutnya ada DJ Simorangkir, ya tindakan eksekutif dalam urusan negara sehari-hari. Nah, ruang lingkup hukum tata negara, ya secara struktur dan organisasi negara, bersumber hukum dan konstitusi.
ya pemilu dan demokrasi, hubungan pusat dan daerah, dan hak asasi dan kewenangan terhadap kewarganegaraan. Nah, ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup ada keputusan dan tindakan administratif, organisasi dan aparatur pemerintah, pengawasan administrasi, sanksi dan sengketa administratif, pelayanan publik, dan perizinan. Nah, ini ruang lingkup terkait di dalam hukum administrasi negara. Nah, berikutnya ada perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yaitu HTN ya berfokus pada struktur negara, Han fokus pada pelaksanaan administrasi. Berikutnya ada HTN subjeknya lembaga tinggi negara, ya sedangkan Han itu pejabat administrasi. HTN hasilkan undang-undang dasar dan undang-undang, Han hasilkan keputusan administratif. Nah, inilah ruang lingkup maupun perbedaan terkait di dalam HTN dan Han, ya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, jadi kesimpulannya terkait di dalam pembahasan pengantar terkait di dalam hukum administrasi dan tata negara adalah HTN dan Han adalah bagian penting dari hukum publik, di mana HTN mengatur kerangka dasar negara, sedangkan Han mengatur pelaksanaan kewenangan pemerintah. Keduanya saling melengkapi untuk pemerintahan yang sah dan akuntabel. Jadi memang terkait di dalam kesimpulan ini merupakan HTN dan Han ya merupakan bagian penting dari hukum publik di mana saling melengkapi untuk menjadi pemerintahan yang sah dan akuntabel. Seperti itu ya kesimpulannya dalam pengantar mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara. Nah, di sini saya memberikan suatu pertanyaan ya terkait di dalam proses belajar mengajar kita, apalagi berdasarkan dari apa yang saya sampaikan terhadap pengantar Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara. Yang pertama adalah apa perbedaan mendasar antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari segi objek kajian dan ruang lingkupnya. Yang kedua adalah bagaimana pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara menurut para ahli dan bagaimana peristilahan ini berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga, mengapa penting memahami ruang lingkup pembahasan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam sistem pemerintahan modern? Berikan contoh penerapan dalam konteks Indonesia. Ya, jadi inilah eh, tanya jawab ya pertanyaan yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi di dalam perkuliahan Hukum Administrasi dan Tata Negara. Demikian pertemuan kita hari ini. Ya, silakan adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi dapat mempelajarinya dengan baik. Baik, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.